pada kesempatan kali ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat yang berjudul Pengantar Jaringan Komputer. Baiklah, untuk pembahasannya yaitu ada 6. Yang pertama yaitu pengertian jaringan komputer. Kedua, jaringan komputer dan sistem terdistribusi. 3. Sejarah jaringan dan internet. 4. Tujuan atau manfaat jaringan komputer. 5. Masalah-masalah sosial yang ditimbulkan dari jaringan komputer atau internet. Dan yang terakhir yaitu jenis-jenis jaringan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita menuju kepada pembahasan yang pertama yaitu pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah interkoneksi antara dua komputer autonomous atau lebih yang terhubung dengan media transmisi kabel atau tanpa kabel atau wireless. Autonomous adalah apabila sebuah komputer tidak melakukan kontrol terhadap komputer lain dengan akses penuh sehingga dapat membuat komputer lain restart, shutdown, kehilangan file atau kerusakan sistem. Setiap komputer terdiri dari printer atau peripheral yang terhubung dalam jaringan yang disebut dengan node. Di dalam jaringan komputer dikenal sistem koneksi antara node atau komputer, yakni peer-to-peer, artinya rekan kerja. Peer-to-peer network adalah jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer terhubung langsung dengan kabel khusus atau wireless, atau juga dengan perantara hub atau switch. Yang kedua yaitu client server, merupakan model jaringan yang menggunakan satu atau beberapa komputer sebagai server yang memberikan resource-nya kepada komputer lain atau klien dalam jaringan. Server akan mengatur mekanisme akses resource yang boleh digunakan serta mekanisme komunikasi antara node dan jaringan. Jenis layanan client server antara lain file server, printer server, database server, dan DIP, Document Information Processing. Ketiga, kelebihan jaringan peer-to-peer. 4. Kekurangan jaringan peer-to-peer. 5. Kelebihan jaringan client server. 6. Kekurangan jaringan client server. Baiklah, kekurangan dan kelebihannya bisa dilihat pada layar. Selanjutnya yang kedua yaitu jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Sebelum jaringan komputer populer, user komputer pernah mengenal sistem distribusi. Terdapat hal yang cukup membingungkan dalam pemakaian istilah jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Persamaan dan perbedaan jaringan dan sistem terdistribusi. Yang pertama yaitu persamaannya. Keduanya merupakan sekumpulan komputer yang saling terkoneksi dengan media transmisi yang relatif tidak jauh berbeda, sama-sama harus memindahkan file. Perbedaannya yaitu antara jaringan komputer dan sistem terdistribusi lebih terletak pada perangkat lunaknya, khususnya sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya, karena perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transmisi jaringan yang bersangkutan. Ketiga, sejarah jaringan dan internet. Sejarah jaringan komputer. Di tahun 1950-an, jenis komputer mulai membesar sampai terciptanya superkomputer, maka sebuah komputer mesti melayani beberapa terminal. Pada tahun 1957, ARPA dibentuk oleh Department of Defense atau DoD USA. Tahun 1967, desain awal dari ARPANET diterbitkan oleh H. Tahun 1969,
DoD menggelar pengembangan ARPANET dengan mengadakan riset untuk menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik atau program ini dikenal dengan nama ARPANET. Sejarah singkat Internet dan Web. Diawali pada tahun 1957. Agen ARPA dibentuk oleh Department of Defense atau DoD USA dan bisa dilihat tahunnya sangat berurut sampai dari tahun 1957 sampai 1995. Diakhiri dengan American Online dan Prodi mulai memberikan servis atas akses ke internet. Jika dijelaskan terlalu panjang, jadi kita singkat saja pada sejarah singkat internet dan web ini. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tujuan atau manfaat jaringan komputer. Tujuan utama dari terbangunnya sebuah jaringan pada suatu perusahaan adalah resource sharing yang bertujuan agar seluruh program peralatan. Yang kedua, khususnya data dapat digunakan oleh setiap orang yang ada pada jaringan. Ketiga, high reliability atau kehandalan tinggi. Sistem informasi manajemen kantor terpadu atau sistem pelayanan satu atap dengan teknologi client server. Internet dapat diterapkan pada jaringan komputer sehingga dapat memberikan pelayanan yang handal, cepat, dan akurat sesuai kebutuhan dan harapan. Yang kedua yaitu manfaat jaringan komputer untuk umum. Jaringan komputer akan memberikan layanan yang berbeda kepada pengguna di rumah-rumah dibandingkan dengan layanan yang diberikan kepada perusahaan. Terdapat 3 hal pokok yang menjadi daya tarik jaringan komputer pada perorangan. Yang pertama yaitu akses ke informasi yang berada di tempat lain, seperti akses berita terkini, info government, atau bisnis, semua up to date. Kedua yaitu komunikasi person to person seperti email, chatting, video conference, dan lain-lain. Ketiga, hiburan interaktif seperti nonton acara TV, online, radio streaming, download film, lagu, dan lain-lain. Yang kelima yaitu masalah sosial yang ditimbulkan dari internet, dari jaringan komputer atau internet. Yang pertama yaitu penggunaan jaringan oleh masyarakat luas akan menyebabkan timbulnya masalah-masalah sosial, etika, politik, maupun ekonomi yang tak terelakkan. Internet telah masuk ke segala penjuru kehidupan masyarakat. Semua orang dapat memanfaatkannya tanpa memandang status sosial, usia, dan jenis kelamin. Kedua, penggunaan internet tidak akan menimbulkan masalah selama subjeknya terbatas pada topik-topik teknis, pendidikan, atau hobi, juga hal-hal yang masih dalam batas norma-norma kehidupan. Ketiga, koneksi jaringan komputer atau internet ini juga akan menimbulkan masalah ekonomi yang serius bila teknologinya dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan pribadi namun merugikan pihak lain. Misalnya kegiatan carding, download server komersial secara ilegal, dan lain-lain. Keempat, gambar-gambar yang dipasang di situs-situs internet mungkin merupakan suatu yang biasa bagi sebagian orang, namun sangat mengganggu bagi sebagian orang lain karena bisa menimbulkan masalah sara. Yang terakhir yaitu jenis-jenis jaringan. Jaringan terdiri atas 3 yaitu LAN, MAN, dan WAN. Yang pertama yaitu LAN atau Local Area Network. Adalah jaringan yang dibatasi oleh area yang relatif kecil. Umumnya dibatasi oleh area lingkungan seperti sebuah kantor pada sebuah gedung atau tiap-tiap ruangan pada sebuah sekolah. Biasanya jarak antar node tidak jauh dari sekitar 200 meter. Yang kedua yaitu Metropolitan Area Network atau MAN. MAN biasanya meliputi area yang lebih besar daripada LAN. Misalnya antar gedung dalam suatu daerah atau wilayah seperti provinsi atau negara bagian. Dalam hal ini, jaringan menghubungkan beberapa buah jaringan kecil ke dalam lingkungan area yang lebih besar. Contohnya yaitu jaringan beberapa kantor cabang sebuah bank di sebuah kota besar yang dihubungkan antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga yaitu WAN, Wide Area Network.
adalah jaringan yang biasanya sudah menggunakan media wireless, sarana satelit ataupun kabel serat optik. Karena jangkauannya yang lebih luas, bukan hanya meliputi satu kota atau antar kota dalam suatu wilayah, tetapi mulai menjangkau area atau wilayah otoritas. Bisa dikatakan dapat menjangkau negara lain. Dari ketiga jenis-jenis jaringan ini, bisa dikatakan bahwa yang paling kecil ruang lingkupnya yaitu LAN adalah LAN. Dan yang kedua yaitu MAN, lebih besar daripada LAN. Yang ketiga yaitu WAN, lebih besar daripada MAN. Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.